Mari kita sejenak tundukkan kepala kita satu dalam doa untuk menerima firman pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami ada di sesi paling akhir di bulan Maret ini Tuhan. Tapi kami percaya Roh-Mu bekerja melalui firman yang memberikan kekuatan bagi yang lemah, yang memberikan pemulihan bagi yang terluka, yang memberikan kesembuhan bagi yang sakit, bahkan melepaskan kami yang terikat. Firman ini mendewasakan kami, firman ini membuat kami semakin yakin dan percaya bahwa Allah kami tidak pernah meninggalkan kami. Hamba arahkan tangan kepada kamera, siapapun jemaat Tuhan yang menyaksikan, baik melalui smartphone mereka, smart TV, dari laptop, dari tablet, dari komputer mereka. Allah bekerja sehingga damai sejahtera sorga bekerja di hati setiap kami melalui ibadah ini Tuhan. Terima kasih hamba doa Tuhan yang kuduskan dari bibir hamba, kata kalimat ucapan ayat poin dan bagiannya hanya berasal daripadamu. Di dalam nama Bapa, Putra Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama jemaat Tuhan yang siap mendengar, kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah jemaat Tuhan yang terkasih, sebagai informasi awal, penyampaian firman Tuhan saya ini adalah masih bersambung dengan sesi saya yang sebelumnya, sesi jam 1 siang. Sesi jam 1 siang saya sudah menyampaikan dengan tema Yesus adalah sumber pertolongan. Dan untuk sesi ini, inilah judul khotbah saya, yaitu jangan jemu berharap atas jawaban yang tertunda. Jangan jemu berharap atas jawaban yang tertunda. Ada orang pernah nanya, pendeta, jemu itu apa sih? Jemu itu kata lain dari kata bosan. Yesus satu kali pernah berfirman dan dia bilang begini, jangan jemu-jemu berdoa. Karena memang kecenderungan kita manusia, ketika apa yang kita kejar, apa yang kita cari, apa yang kita harapkan tidak terjadi, di situ timbul boring. Ada ada kejenuhan. Rasa bosan itu bisa membuat orang hilang pengharapan. Rasa bosan itu membuat orang berhenti melakukan apa yang benar. Rasa bosan itu bahkan membuat orang meninggalkan Tuhan. Jadi tema saya yang melanjutkan dari pemahaman khotbah yang saya sampaikan, yaitu jangan jemu berharap atas jawaban yang tertunda. Pada sesi jam 1 siang saya jelaskan bahwa terkadang Tuhan menjawab doa kita dengan 3 jawaban. Dia berkata ya, dia berkata tidak, dan Tuhan terkadang berkata tunggu. Nah persoalan yang paling pelik itu ketika Tuhan bilang tunggu. Karena memang tidak ada sebuah kepastian, tidak ada sebuah batasan kira-kira kapan. Mari kita mulai dari Mazmur pasal 70 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 kalau saudara lihat dari Alkitab. Tapi kalau dari aplikasi Alkitab ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Saudara nggak perlu bingung karena di sebelah kanan saya akan ditampilkan ayat-ayat yang akan saya baca. Mazmur pasal 70 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Di bawah judul perikop, doa minta pertolongan. Perhatikan. Untuk pemimpin biduan dari Daud pada waktu persembahkan korban peringatan. Jadi ini tulisan atau karya yang dibuat oleh Daud itu sendiri. Perhatikan ayat yang kedua, dikatakan begini. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku ya Tuhan. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang menginginkan kecelakaanku. Biarlah berbalik karena maru mereka yang mengatakan syukur-syukur. Biarlah bergirang dan bersukacita karena engkau semua orang yang mencari engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar, Gadol ha Elohim, tetapi aku ini sengsara dan miskin ya Allah. Segeralah datang, engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku ya Tuhan, janganlah lambat datang. Perhatikan, di awal Mazmur ini Daud sudah menegaskan, ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku ya Tuhan. Dan di akhir ayat yang kita baca, Daud kembali menegaskan, ya Tuhan, janganlah lambat datang. Salah satu pertanyaan yang sering ditanya jemaat kepada saya sebagai pendeta, mereka bilang begini, pendeta, sebenarnya kalau Tuhan itu akan tolong, kapannya Tuhan tuh kapan gitu pendeta? Kalau Tuhan janji akan ada kesembuhan, nah kapannya itu bagaimana? Bagaimana kita bisa mengerti ketika kapan itu akan digenapi oleh Tuhan? Atau dengan kata lainnya orang suka bilang begini, waktu Tuhan itu berapa lama sih pendeta? Pernah gak saudara pernah berpikir hal yang sama? Karena saya juga pribadi sebenarnya berpikir hal yang sama ketika saya berdoa, mengharapkan sesuatu. Seringkali secara logika kita mulai mengukur kapan kira-kira Tuhan akan menggenapi doa-doa kita. Jawabannya sederhana, kalau saudara tanya pendeta kapan ya Tuhan mau sembuhkan? Kapan ya saya dipulihkan? Kapan ya saya diberkati? Ya secara sederhana jawaban saya nggak tahu. Karena memang waktu kita adalah waktunya Tuhan, tetapi waktu Tuhan bukan waktu kita.
Dan Alkitab tidak pernah memberikan jawaban pasti juga, apakah 1 hari, apakah 1 bulan, apakah 1 tahun, tidak ada kepastian. Alkitab hanya menuliskan indah pada waktunya. Tapi sebenarnya disinilah polemiknya, orang akhirnya melihat Tuhan sebagai unpredictable God. Tuhan yang gak bisa diprediksi, Tuhan yang gak bisa ditebak-tebak gitu, Tuhan yang gak bisa diketahui bagaimana rancangannya. Makanya saya ingat satu kali waktu saya jadi jemaat, ada hamba Tuhan, penyampaian ini melekat di hati saya. Mereka bilang begini, hamba Tuhan itu bilang begini, Tuhan itu seperti seorang seniman. Seniman itu membuat sebuah karya seringkali dengan waktu yang tidak terduga. Contoh, penulis lagu, kalau saudara pernah bicara sama penulis lagu, kalau saudara tanya gimana sih bikin lirik lagu yang bagus, seringkali jawaban mereka begini, tergantung moodnya. Pernah dengar gak istilah itu? Tergantung moodnya. Karena terkadang penulis lagu nih, dia udah duduk, pegang gitar, ada piano, ada organ gitu. Dia udah siap bikin lagu. Tapi kalau moodnya belum datang, mau dia 1 minggu di depan meja itu juga gak akan tercipta sebuah lirik yang bagus. Tapi terkadang di tengah malam, ya kan? Atau misalkan dia lagi di jalan. Makanya seorang pembuat karya kayak tulisan, lirik lagu, mereka harus selalu sedia note dimanapun. Karena terkadang tiba-tiba ketika mood itu datang, dia buru-buru catat tuh. Sama kayak bikin khotbah juga begitu. Saya udah pengalaman ya kan. Bikin khotbah itu kan gak semudah kita bikin karangan bebas. Terkadang harus ada intisari dari apa yang Tuhan mau sampaikan kepada jemaatnya. Terkadang saya udah duduk nih, udah mandi gitu kan, udah makan, udah bersih, udah siap bikin khotbah. Tapi kalau belum datang moodnya, belum datang ilhamnya, itu kayaknya gak nyampe-nyampe gitu firman. Tapi terkadang tengah malam, atau yang paling lucu, saya mau mandi gitu, lagi mau mandi, tiba-tiba kayak itu terbuka semua tuh. Pembahasan firman yang mau diomongin, itu saya bisa berhenti mandi tuh. Berhenti mandi dulu ya kan, langsung buru-buru catat. Karena kalau enggak lupa. Atau di mobil, saya selalu di handphone saya kalau saudara perhatiin, di depan itu selalu ada voice note. Voice record. Jadi kalau tiba-tiba ada ilham yang saya terima, ilustrasi kah, pembahasan kisah dari Alkitab, keburu-buru saya ngomongin. Nanti sampai rumah baru dicatat ulang. Karena kalau saya tunggu, moodnya belum datang, akan sukar. Dan orang menggambarkan Tuhan seringkali seperti itu. Pendeta, kenapa ya kok Tuhan belum jawab doa saya? Moodnya belum ada, ya kan? Jadi tunggu mood Tuhan ada, baru mujizat terjadi. Orang mulai bilang, pendeta, saya ini sakit saya nggak sembuh-sembuh. Saya udah perjamuan pendeta, udah pakai minyak urapan, pokoknya udah licin deh badan saya. Kok nggak ada mujizat ya pendeta? Mungkin moodnya belum ada. Sebagian bilang, pendeta, teman-teman saya yang lain udah pada nikah. Saya udah stadium 4 nih umur saya. Belum punya pasangan juga. Kenapa ya pendeta? Jangan-jangan moodnya Tuhan belum ada. Nah, Tuhan tidak digerakkan oleh moodnya. Ini harus saudara garis bawahi. Kalau saudara melihat Tuhan bekerja karena mood, sama seperti seorang seniman, seperti seorang pengkhotbah atau seorang penulis lagu, gawatlah iman kita saudara. Tuhan tidak bekerja karena mood. Tuhan bekerja karena rancangannya. Tuhan bisa saja bebaskan bangsa Israel dari awal. Kenapa Tuhan tunggu dulu? Dia harus mengalami penindasan. Tuhan tunggu dulu diproses di padang gurun. Sederhana, ada rencana Tuhan yang seringkali kita nggak mengerti. Tapi inilah tema khotbah yang saya mau tekankan. Jangan jemu berharap atas jawaban yang tertunda. Siapa sih yang nggak pengen sukses? Siapa yang nggak pengen masalahnya selesai? Tapi ini yang harus saudara garis bawahi. Tuhan bekerja sesuai dengan rancangannya yang indah. Kapan pendeta rancangan itu indah? Sesuai dengan ketentuan Tuhan. Kalau jemaat Tuhan dengar sesi jam 11, sesi Pak Gembala, ada satu kisah yang cukup menarik ya. Pak Gembala cerita, jadi beliau itu dapat info kalau ada mobil BMW seri 7 yang plat nomornya bagus. B1HMJ, ya kan? Saya suka ditanya sama jemaat Cibubur atau orang-orang yang baru datang ke HMJ, pendeta, GBI HMJ itu kepanjangannya apa sih? Sebenarnya saya tahu kepanjangannya Helmianto.
Cuman kan nggak enak ngomongnya ya kan. Jadi kalau orang tanya pendeta, GBI HMJ kepanjangannya apa sih? Hanya memuji Yesus. Oh kok J-nya agak sedikit maksa? Iya, Jesus. HMJ itu apa pendeta? Hadirat membawa jiwa. Sampai akhirnya dibongkar sendiri sama Bapak Gembala, ya kan? HMJ itu Helmi Janto. Kalau pemilik yang ngomong bebas, ya kan? Jadi ini nomor platnya itu B1 HMJ. Sebenarnya yang disuka sama Pak Gembala itu bukan mobilnya, tapi plat nomornya. Nah Pak, waktu dapat info itu, dapat fotonya, Pak Gembala senang kolektor mobil juga kan. Jadi Pak Gembala mulai doa. Tuhan, saya mau nih nomor mobil ini jadi milik saya. Ini bagus nih. Udah, itu doa yang pertama. Pak Gembala tadi cerita jam 11, 1 bulan kemudian dapat info lagi itu mobil kelihatan di Kelapa Gading. Pak Gembala coba kejar, nyamperin, coba jangan-jangan dijual tuh mobil. Pas datang nggak ada. Mobilnya udah keburu pergi. Pak Gembala bilang lagi tadi, berapa minggu kemudian tiba-tiba itu mobil satu jalan tol sama Pak Gembala. Jadi Pak Gembala lagi perjalanan kemana, dia lihat mobil itu dengan plat nomor B1 HMJ. Pak Gembala bilang, coba kejar, coba cari tahu. Oh, dia lihat BMW seri 7, ya kan? B1. Sampai akhirnya berapa waktu kemudian Pak Jeffrey info ke Pak Gembala, Pak, mobilnya dijual. Pak Gembala langsung bilang, udah, pokoknya udah, berapapun dia mau jual, kita bayar. Puji Tuhan, kesaksian Pak Gembala, apa yang dia minta sama Tuhan, apa yang dia mohonkan, dalam waktu sekitar 1, 2, 3 bulan, maybe paling lama, Tuhan jawab. Saya mau tanya nih sama jemaat Tuhan. Bapak Ibu pernah punya pengalaman yang sama? Saya yakin hampir sebagian kita. Pendeta, saya udah lihat brosur mobil itu pendeta. Saya udah tumpang tangan pendeta. Dari sebelum Krismon sampai pandemi, belum ada jawaban Tuhan. Sebagian kita bilang pendeta, saya udah lihat mobil Kijang. Dari zaman Kijang Doyok saya udah tumpang tangan pendeta. Sampai udah ganti Innova Adventure. Kenapa Tuhan belum jawab? Karena memang cara Tuhan menjawab pribadi lepas pribadi itu gak sama. Tapi bagian iman kita sebagai orang yang berharap percaya penuh kepada Tuhan, jangan jemu. Disinilah iman kita diuji. Cara Tuhan menjawab kan gak sama. Ada orang pakai minyak urapan sekali sembuh. Ada orang pakai minyak urapan sampai berminyak seluruh badannya. Gak ada jawaban, gak ada mujizat. Ada orang perjamuan sekali, mujizat terjadi. Tapi ada orang sampai kita bilang, pendeta, aduh saya kalau perjamuan tuh Pak, saya nggak cuma pakai satu pot kecil pendeta, pakai gelas bir saya pakai itu darah Yesus itu, saya minum sebanyak-banyaknya. Kok nggak ada perubahan? Sederhana, karena memang Tuhan belum berkehendak atas rencananya yang indah bagi kita. Tapi bagian saya dan saudara bertahan. Bagian kita adalah jangan jemu berharap atas jawaban yang tertunda. Karena memang seringkali kita nggak ngerti apa maksud dan rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Saya punya cita-cita dulu nggak jadi seorang pendeta. Saya punya cita-cita dengan pemikiran saya mau jadi A, B, C, D. Dan saya bikin planning saya sendiri. Saya bikin goal setting saya. Setelah saya nanti masuk kuliah seperti apa, lulusnya bagaimana, saya mau melanjutkan masa depan saya seperti apa. Tapi rencana Tuhan tetap yang terindah bagi kita. Dan ketika Tuhan nggak menjawab apa yang kita minta, apa yang kita harapkan, bukan karena Tuhan nggak peduli. Bukan karena Tuhan nggak sanggup saudara. Tapi karena Tuhan punya karya yang lebih besar. Dia mau pakai hidup saudara untuk memuliakan nama Tuhan. Makanya jemaat-jemaat Tuhan yang terkasih, ada beberapa hal yang saya mau tekankan. Bagaimana Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Kenapa kita punya alasan untuk tidak jemu berharap atas jawaban yang tertunda. Yang pertama, buka Mazmur pasal 119 ayat yang ke-121 sampai 123. Dua ayat ini akan menjadi poin saya yang pertama pada kesempatan sesi sore hari ini. Mazmur pasal 119 ayat 121 sampai 123. 3 ayat maksud saya. Perhatikan, inilah firman Tuhan. Aku telah menjalankan hukum dan keadilan. Janganlah menyerahkan aku kepada pemeras-pemerasku. Jadilah jaminan bagi hambamu untuk kebaikan. Janganlah orang-orang yang kurang ajar memeras aku. Mataku sangat merindukan keselamatan daripadamu dan merindukan janjimu yang adil. Kalau saudara baca keseluruhan dari Mazmur 119, ada satu harapan kuat yang diminta oleh pemazmur kepada Tuhan.
Tapi kenyataannya di ayat-ayat sebelumnya dijelaskan seakan-akan Tuhan mengulur-ngulur. Seakan-akan Tuhan menunda-nunda untuk menyatakan kuasanya terjadi. Apa alasannya? Yang pertama, Tuhan mau kita lebih berserah. Sama-sama bilang sama saya, berserah. Manusia adalah makhluk yang cerdik. Manusia adalah makhluk yang berpikir dan mencari solusi. Tapi ketika kita melibatkan pemikiran logika kita manusia di dalam iman pengharapan kepada Tuhan, disinilah benturannya. Apa maksudnya pendeta? Sederhana, ada banyak orang berdoa, ada banyak orang gereja pegang Alkitab bahkan melayani. Tapi kenapa gak bisa lepas dari kuasa gelap? Dukun, panglaris, mereka masih pegang jimat-jimat. Jawabannya sederhana. Karena ketika dia berharap kepada Tuhan, Tuhan gak langsung jawab. Jadi dia cari solusi untuk menyelesaikan masalah dia. Sesi sebelumnya saya bilang, ada jemaat Tuhan panggil saya pengurapan di tokonya. Saya tanya gimana sejarahnya. Ternyata sebelum saya datang, sebelum saya mengurapi dan memberkati, dia udah panggil duluan dong dukun. Dan di hari kita lagi penyembahan, jimat panglarisnya tuh masih ada di ruko itu. Saya bilang sama mereka, Pak kenapa Bapak taruh ini? Di situ ada salib, tapi di situ juga ada jimat panglaris. Dia mulai bilang, Pak kita usaha Pak, udah sekian tahun kayaknya belum sukses-sukses. Sampai akhirnya orang tua saya mulai bilang, udahlah kita panggil orang. Jadi itu tempat udah dipercik-percikin, mereka juga dikasih minum-minum, I don't know apa yang dikasih itu. Dan dikasih jimat panglaris. Nyatanya apa? Usahanya makin hancur. Ketika makin hancur baru panggil Tuhan. Saya mau tanya, Tuhan bekerja gak? Tuhan pasti bekerja. Tapi Tuhan mau kita bertobat. Bertobat untuk lebih berserah kepada Tuhan. Allah tuh sebenarnya mau tolong kita cepat. Yang setuju katakan amin. Tuhan mau tolong kita segera. Tapi selama kita masih mengandalkan kemampuan, kepintaran, kekayaan, kita masih mengandalkan koneksi, Tuhan cuma akan menunggu sampai kita benar-benar berserah. Ada banyak kita, tanpa kita sadari kita kayaknya lebih pintar daripada Tuhan. Saudara tahu nggak? Salah satu yang bikin dokter males ngelayanin pasiennya, karena seringkali kita sebagai pasien kayaknya lebih pintar dari dokter. Sini sudah ngerti nggak saya? Contoh ya, contoh. Saya ingat betul, ya pokoknya kita datanglah bawa anak ya kan, bawa anak saya yang pertama, Michael, ke rumah sakit anak. Kan zaman sekarang informasi sudah terbuka, ya kan? Istri saya juga rajin baca dan lain sebagainya. Jadi waktu kita ketemu dokter, posisi anak lagi sakit. Saya ingat betul muka dokternya kayaknya males banget ngeliat kita. Karena dalam setiap pembahasan kayaknya kita yang lebih pintar daripada dokternya. Apalagi istri saya mulai ngomong, iya dok jangan-jangan gini-gini ya dok. Soalnya saya baca gini-gini, saya lihat muka dokternya gini. Saya khawatir jangan-jangan kita juga gitu di hadapan Tuhan. Tuhan udah bikin planning bagus nih, rencananya yang luar biasa. Tapi kita mulai lebih banyak ngatur Tuhan. Karena kita pikir cara Tuhan bekerja tuh lama banget. Kita mulai bilang, Tuhan ubah suami saya Tuhan. Ini udah 3 tahun pernikahan, Tuhan kayaknya belum ubah-ubah. Tolong Tuhan bekerja, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Begini aja Tuhan, saya punya ide Tuhan, kalau memang suami saya gak mau bertobat, kasih sakit Tuhan, kasih sakit. Ya kan, kita kan sering kali gitu kan. Tuhan, saya lagi terlilit hutang Tuhan. Saya tahu Tuhan, kenalan saya Tuhan, Pak Karyo Tuhan, dia punya uang Tuhan, saya akan datang Tuhan. Tuhan berikan kuasa supaya mulut saya bisa berkata-kata dengan lembut. Dan Tuhan jamah hatinya supaya dia. Kita sering kali berplanning di atas planningnya Tuhan. Ini yang membuat kita gagal. Kenapa? Karena kita gak berserah. Berserah itu penting sekali. Supaya kita mengikuti bukan apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan inginkan. Saya pernah cerita dulu waktu kecil. Saya punya sepeda roda 4. Jadi zaman itu kan pakai sepeda yang ada tambahan roda di kanan kiri. Jadi mau keluar main jam 4 sore. Tanpa sengaja saking semangatnya saya bawa keluar itu sepeda. Rantai sepedanya copot. Karena kebentur rantainya copot. Nah saya berpikir, oh saya udah kelas 1 SD, saya udah umur 6 tahun, saya laki-laki, saya pasti bisa. Saya pernah ngeliat teman saya rantainya copot, dia bisa betulin. Dan saya pikir saya juga mampu. Jadi saya balikin lagi ke rumah, saya mulai pasang itu rantai. Nah setiap saya mau pasang, copot lagi. Itu oli apa belepetan di saya punya tangan. Papa saya tanya, ya Bi kenapa? Ini rantainya copot. Mau papa bantuin enggak? Karena saya pikir saya mampu, karena saya pikir saya bisa, karena saya pernah lihat teman saya betulin dan saya ngerasa saya harus bisa memperbaiki, saya mulai bilang sama papa saya,
Enggak, aku bisa. Papa saya cuma liatin aja. Saya mau tanya, kalau papa saya ngerjain cepet gak? Pasti cepet. Tapi karena saya pikir saya bisa, saya ngerjain sendiri. Makin lama bukan cuma oli belepetan di tangan, ingus mulai bercucuran, ya kan? Karena kok susah amat. Setiap saya pasang rantainya, saya puter, copot lagi. Saya berpikir, saya ambil martil, saya ambil tang, saya ingat betul itu. Saya getok-getok itu sepeda, papa saya cuma gitu doang. Saya getok-getok sepeda, dan gak jadi-jadi. Itu bukan habis ingus bercucuran, mulai air mata bercucuran, ya kan? Karena udah mau maghrib, udah hampir 2 jam itu rantai gak jadi-jadi. Papa saya bilang, kenapa? Ini gak bisa. Mau papa bantuin gak? Baru papa saya pegang. Papa saya gak butuh 5 menit. Dia cuma miringin sepeda saya. Dia taruh satu bagian rantai di gear paling gede, dia taruh di gear paling kecil, lalu dia mulai goes pakai tangannya, maksudnya diputer. Jadi dong. Jadi langsung itu sepeda. Saya dalam hati, 2 jam ngapain aja, ya kan? 2 jam saya coba berjuang dan nothing happen. Dan cerita ini adalah sebenarnya bentuk kehidupan kita kekristenan hari-hari ini. Sebenarnya Pak, Tuhan lagi bilang begini sama usaha kita, mau aku berkati enggak? Tuhan lagi bilang Bu sama keluarga kita, mau aku pulihkan gak? Tuhan lagi bilang nih sama kita yang sakit, mau aku sembuhkan gak? Dan kita seringkali berusaha gitu, enggak, saya ngerti Tuhan, saya bisa Tuhan. Apa buktinya? Kita gak berdoa. Orang kalau misalkan berdoa, dia tahu, dia ngerti, dia paham, dia butuh Tuhan. Ada orang suka bilang begini, pendeta kenapa ya? Saya kalau doa gitu ngantuk bawaannya. Saya kalau lagi baca firman gitu baru 1-2 ayat kok kayaknya nguap mulu. Jawabannya sederhana, karena saudara gak punya masalah. Kalau saudara punya masalah dan saudara gak bisa nyelesain, ada gak doa ngantuk-ngantuk? Saudara mesti bayar utang 200 juta. Besok pagi kalau gak lunas, rumah disita. Bisa gak doanya gini? Tuhan, utang belum lunas. Tolong 200 juta dong Tuhan. Kalau ada ya puji Tuhan, gak ada ya nggak mungkin. Pasti kita kalau udah besok mau bayar, minjem kanan kiri nggak kasih. Yang nggak pernah berlutut ya. Tuhan Yesus. Kalau perlu kita bikin tanda salib ya kan. Pokoknya bukan cuma salib kecil, salib besar kita bikin ya kan. Yang nggak pernah nangis mulai nangis. Kenapa? Karena nggak ada jalan lagi. Ada kalanya Tuhan izinkan masalah kita berlarut-larut. Persoalan kita semakin besar bukan karena Tuhan gak sanggup selesaikan. Tuhan mau ajar kita untuk sepenuhnya berserah. Sama-sama bilang sama saya harus berserah. Berserah itu penting loh saudara, sebagai orang percaya. Saudara naik mobil, datang di mall. Kita mau valet. Tahu valet? Gak ngerti, gak apa-apa ya. Pokoknya denger aja, saudara gak paham juga gak apa-apa. Saya nggak punya mobil sih pendeta, kalau motor ada valet. Nggak ada valet, kalau motor itu minta tolong. Nah, itu jatuhnya. Kalau valet itu kita di lobi, lalu kita kasih kuncinya sama tukang valetnya. Itu nggak ada jaminan apa-apa selain karcis kecil bahwa kita sudah memarkirkan secara valet. Nah orang itu harus menyerahkan, kuncinya dikasih sama orangnya. Pak, ini kuncinya, ini mobilnya, tolong ya Pak. Kita bahkan nggak tahu dia mau parkir di mana. Kalau saudara orang yang tipe gak bisa berserah betul, kita bilang, saya mau titipin kunci tapi sama siapa? Mas minta lihat KTP-nya dulu dong. Masnya bisa bawa mobil? Pernah bawa mobil begini? Pernah? Pernah nabrak gak? Kita tanya semuanya, mau valet aja ribetnya minta ampun. Sampai akhirnya ujung-ujungnya, yaudah gini deh mas duduk di bangku penumpang, saya yang bawa. Dan sering kali itu yang kita buat sama Tuhan, kita bilang Tuhan ini masalah saya. Tapi kita gak lepas-lepas nih dari tangan kita masalahnya. Kita berpikir Tuhan sanggup gak ya? Tuhan bisa jawab gak ya? Tuhan pasti tolong gak ya? Saya mau bilang, dia Allah yang baik saudara. Yesus katakan jika Bapamu yang jahat saja tahu memberi yang baik kepada anaknya, apalagi Bapamu yang di sorga. Jadi yang pertama, kenapa kita gak pernah jemu? Karena kita tahu ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Tuhan selalu tolong, Tuhan selalu bantu saudara. Yang kedua, lihat Mazmur pasal yang ke-119, ayat 124 sampai dengan 127. Beberapa ayat ini menjadi poin kita yang kedua pada sore hari ini. Perhatikan inilah firman Tuhan.
Mazmur 119 ayat 124. Perlakukanlah hambamu sesuai dengan kasih setiamu dan ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Hambamu aku ini buatlah aku mengerti supaya aku tahu peringatan-peringatanmu. Waktu aku bertindak telah tiba bagi Tuhan, mereka telah merombak Tauratmu. Ayat yang terakhir untuk poin yang kedua. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas. Bahkan daripada emas tua, bahkan daripada emas tua. Yang kedua, kenapa kita nggak pernah jemu ketika untuk tetap berharap ketika jawaban kita tertunda? Karena kita percaya firman Tuhan ya dan amin buat kita. Daud bilang di ayat yang terakhir, aku mencintai perintah-perintahmu lebih dari emas, bahkan daripada emas tua. Emas tua tuh perjanjian lama menilai lebih berharga, lebih value-nya lebih tinggi, saudara. Dan Daud bilang bahwa firman-Mu lebih di atas segala-galanya. Kenapa? Karena Daud tahu perintah dan ketetapan Tuhan itu ya dan amin. Jadi ketika Tuhan berfirman, aku menyembuhkan, Tuhan pasti sembuhkan, saudara. Waktu Tuhan berfirman, aku memberkati, apapun keadaan, kondisi, situasinya, Tuhan pasti berkati. Pertanyaannya bukan kepada Tuhan, pertanyaannya kepada kita. Kita percaya nggak, saudara? Tuhan itu kan gak seperti manusia yang hari ini berjanji besok lupa. Dia Allah yang Alkitab katakan perkataan firman-Nya ya dan amin. Alkitab bahkan catat dalam Mazmur, Tuhan ingat akan perjanjiannya sampai selama-lamanya. Alkitab gak bilang cuma 1000 tahun. Alkitab gak katakan cuma 2000 tahun. Alkitab katakan Tuhan ingat perjanjiannya akan selama-lamanya. Persoalannya bukan sama Tuhan, persoalannya sama saya dan saudara. Sejauh mana kita bisa memegang janji dan ketetapan Tuhan dalam kehidupan kita. Seringkali kita ikut firman, cuma firman-firman yang kita anggap ya cocok sama kita lah. Pokoknya kalau firman-firman Tuhan yang berbicara tentang Tuhan dekat dengan yang patah hati, kita imani itu. Kita baca firman bahwa anak cucu orang percaya Tuhan akan nyatakan, kita pegang tuh. Pokoknya ayat yang cocok dan kita suka itu ayat emas. Tapi kalau kita mulai baca di Alkitab, pikulah salib. Ini ayat buat pendeta nih. Ini ayat buat pendeta nih. Hiduplah dalam kekudusan. Ini untuk pelayan-pelayan Tuhan nih. Jangan berzina. Ini gak bagus nih. Udah gak relevan nih. Kenapa? Karena logika kita cuma ikut apa yang kita inginkan. Kita lupa hidup orang percaya bukan apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau. Firman Tuhan tuh seringkali berlawanan dengan logika. Cara Tuhan memberkati, cara Tuhan memulihkan, cara Tuhan menyatakan mujizat, itu bukan sejauh mana kita memiliki pemahaman, tapi sejauh mana kita percaya dan mengikuti. Ingat Bartolomeus? Bartolomeus itu orang buta. Ketika dia tahu Yesus lewat di tempat dia biasa mengemis, dia mulai berteriak, Jesus son of David, Yesus anak Daud, have mercy on me, kasihanilah aku. Tapi karena dia buta, dia nggak tahu Yesus ada di mana. Dia cuma berteriak. Dan apa reaksi dari murid-murid Yesus? Petrus berkata, Guru, orang buta ini mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Dan murid-murid yang lain mulai berkata, buta diam, kamu berisik sekali. Pertanyaan saya sederhana, apakah Bartolomeus berhenti? Apakah Bartolomeus mulai diam? Tidak, Alkitab katakan dia berteriak lebih keras, Jesus son of David, have mercy on me, kasihanilah aku. Dan karena dia terus berharap, dan karena dia tidak jemu-jemu dalam setiap seruannya, mujizat terjadi, celiklah matanya. Kenapa? Karena dia percaya Tuhan berjanji, Tuhan menggenapi setiap kata kalimatnya. Ada banyak kita beda. Kita doa nih, Tuhan nyatakan pertolonganmu. Tiba-tiba orang mulai bilang, kayaknya agak sukar deh. Nah, hati kita mulai bimbang, hati kita mulai goyah. Dan apa yang Alkitab katakan? Orang bimbang, jangan berharap sesuatu yang baik. Jadi jemaat-jemaat Tuhan yang terkasih, apa alasan kita tidak jemu-jemu? Karena kita percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Oke, waktu saya gak banyak. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita bisa bertahan untuk gak jemu, berharap atas jawaban yang tertunda. Lihat Mazmur 119, ayat yang ke-128 sampai dengan 130. Perhatikan. Inilah firman Tuhan, itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titahmu. Segala jalan dusta aku benci. Peringatan-peringatanmu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap, perhatikan kalimat terakhir, firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Yang ketiga, kenapa kita tidak jemu-jemu berharap atas jawaban yang belum terjadi? Karena kita yakin iman kita tidak akan pernah sia-sia. Apa yang kita tabur itu kita tuai, saudara. Apa yang kita lakukan dengan setia akan kita dapat dengan baik. Gembala sering bilang begini,
Salah satu kunci berkat di 2021-2022 adalah masa-masa 2020. Kenapa? Masa-masa 2020 itu kehancuran resesi ekonomi di setiap sektor perdagangan. Hampir di setiap sektor perdagangan. Tapi Tuhan mulai berkata kepada Pak Gembala, kamu harus menabur. Saudara tahu nggak? Yang dibuat oleh Pak Gembala itu bukan cuma kepada jemaat dari GBHMJ. Pak Gembala bantu bahkan targetnya itu 5.000 hamba Tuhan di Indonesia. Belum lagi ke yang lain-lain. Bahkan yang berbeda iman juga Pak Gembala tabur. Saudara tahu nggak nilainya berapa? Bukan cuma ratusan. Jumlahnya sangat-sangat besar. Dan itu nggak logik, saudara. Itu nggak masuk akal. Itu apa ya maksudnya? Bagaimana bisa di masa pandemi, di masa usaha mati. Saudara, aduh kalau saya bisa cerita dengan jujur. Yang harus di PHK di perusahaan Bapak Gembala itu bukan cuma 1-2 orang. Ada cukup jumlah yang banyak, kalau saya sebut saudara akan wow. Dan usaha Pak Gembala harus mengalami penurunan secara laba. Harusnya logikanya orang akan keep, orang akan simpan. Sama seperti semut yang ketika masa musim dingin akan datang, dia akan simpan. Dia akan cari kumpul-kumpul, dia simpan. Tapi kebalikannya Tuhan bilang sama Pak Gembala, engkau tabur. Saya jujur ya saudara, waktu saya tahu program-program dari GBHMJ, saya tanya langsung kepada beliau, Pak, apa nggak sayang Pak? Apa nggak rugi Pak? Karena nggak semua orang bisa menghargai kebaikan, berkat yang diberikan. Nggak semua orang ngerti say thank you gitu. Pak Gembala bilang apa? Saya nggak peduli ya Bi. Saya lakukan apa yang benar dan apa yang harus saya lakukan sebagai anak Tuhan. Dia tabur. Dan apa yang terjadi? 2021 kelimpahan terjadi. Kita seringkali ketika berbuat sesuatu dan Tuhan gak jawab, disitulah kita mulai mundur. Kita mulai bilang, saya udah doa kok gak ada jawaban Tuhan. Saya udah puasa, saya udah persembahan, saya udah pelayanan, saya udah berkorban banyak hal. Hidup kita bukan ditentukan dari apa yang baik yang kita bukan. Tapi apa yang sesuai dengan perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan tidak bisa dinilai dengan jumlah yang besar. Perkenanan Tuhan dilihat dari seberapa jauh engkau punya hati yang layak untuk diberkati sesuai dengan janji Tuhan. Saya nggak tahu hidup saudara seperti apa, tapi yang saya yakin kita punya Allah yang baik. Lakukan firman saudara, lakukan dengan taat dan setia. Itu yang membuat kita tidak jemu berharap atas jawaban yang tertunda. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk sesi yang terakhir di bulan akhir Maret ini Tuhan. Kami percaya bulan depan April menjadi tahun berkat, bulan kelimpahan bagi kami. Kami belajar untuk tidak jemu berharap atas jawaban yang tertunda. Karena kami yakin janji-Mu ya dan amin. Karena kami yakin iman pengharapan kami tidak pernah sia-sia kepada Engkau. Karena kami yakin ketika kami berserah, ketika kami hidup di dalam perkenanan-Mu, kami akan melihat jawaban atas setiap doa-doa kami. Hamba arahkan tangan kepada kamera, kepada setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan. Berikan hati yang kuat dan teguh. Mungkin hari ini kami belum melihat jawaban, mungkin hari ini kami belum ada kepastian, tapi kami yakin rancangan Tuhan luar biasa. Engkau Allah yang tidak bertindak karena mood, Engkau Allah yang tidak bertindak karena perasaan, Engkau Allah yang bertindak sesuai dengan rancangan-Mu yang luar biasa. Kalau hari ini kami belum melihat jawaban-Mu, kalau hari ini kalau kami belum mendengar setiap pertolongan-Mu, artinya ada waktu yang indah, ada waktu yang terbaik Tuhan akan jawab. Maka berkati setiap jemaat Tuhan yang sedang letih lesu, mereka yang sudah mulai putus harapan, mereka yang sudah sulit untuk beriman, berikan pengharapan yang baru di hati mereka, sehingga mereka terus bertumbuh dalam pengenalan yang kuat akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah firman ini menjadi rema, berakar, bertumbuh, berbuah, menjadi berkat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, bersama jemaat GBHMJ kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan.